membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru, kelas berita no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini berita mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai Januari 2025 memicu reaksi negatif di media sosial. Sejumlah warga ini menilai bahwa kenaikan PPN akan memengaruhi daya beli dan juga berdampak buruk nih terhadap pendapatan perusahaan yang berakibat juga pada gaji karyawan. Nah, ini saat mengumumkan kepastian kenaikan PPN dalam rapat kerja pada hari Rabu 13 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan ini sudah dipertimbangkan demi APBN dan bukan membabi buta. Meskipun ya itu pernyataannya tadi telah disampaikan oleh Menteri Keuangan, sejumlah ekonom ini mengkhawatirkan nih efek turunan dari rencana pemerintah itu di tengah daya beli masyarakat yang kian hari ini kian menurun. Seperti itu pemirsa. Adapun ini kalau kita lihat juga pengamat menilai bahwa reaksi negatif publik menandai bahwa masyarakat ini tidak percaya kepada pemerintahan. Ya, kalau kita lihat ya, memang kan uang pajak itu biasanya juga akan kembali ke masyarakat. Namun ya, kita tahulah bahwa saat ini kan Indonesia juga ada banyak sekali berita-berita gonjang-ganjing yang berkaitan dengan pemerintah, sehingga ini menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kita bisa lihat nih ya, ada beberapa komentar dari netizen seperti itu. Yang ini gak setuju lah gitu pemirsa dengan kenaikan PPN 12%. Ya, salah satunya ada yang bilang, ini kita sebagai masyarakat tercekik ya, mau dapat apa gitu kan, dengan gaji yang ala kadarnya, kemudian juga dipotong pajak gitu, ya sudah habis seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga sebenarnya pemirsa, ada yang menyatakan juga harusnya katanya ya, dari potongan pajak ya sebenarnya orang-orang yang mumpuni aja lah gitu, jangan masyarakat cekcok gitu kan. Namun akhirnya bisa kondusif atau bukan hal yang tepat untuk dilakukan, karena memang ini juga perlu diketahui ya pemirsa, bahwa tidak semua barang dan jasa akan dikenai PPN. Nah, berikut nih supaya ini juga menjadi edukasi buat pemirsa, ada barang-barang dan juga jasa yang tidak dikenakan. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan juga sejenisnya. Kemudian juga uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa. Lalu jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, kemudian jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga dan catering, dan juga barang kebutuhan pokok lainnya. Ya tentu ya ini kita bisa bayangkan gitu, kalau semisal jasa tarif parkir naik gitu kan, kita cuman semisal masuk ke satu tempat gitu, ini cuman sekitar 2 menit lah ibaratnya, atau 3 menit deh. Kemudian kita bayar parkir dan naik gitu mengikuti pajak.
wah ini malah jadinya males gitu bawa kendaraan kan, karena ternyata biaya parkirnya juga lebih mahal seperti itu pemirsa. Nah ini juga bisa kita lihat pemirsa bahwa bagaimana sih cara menghitung PPN tersebut gitu. Nih kalau kita lihat dari beberapa sumber yang ada, ini kita contoh ya pemirsa. Cara menghitung PPN adalah dengan mengalihkan harga barang atau jasa dengan tarif PPN yang berlaku. Nah saat ini ya, ini kan di Indonesia PPN-nya belum berlaku 12% naiknya ya, masih 11% seperti itu. Contoh, kita membeli pulsa deh ataupun kartu perdana di minimarket seharga 100.000. Nah, maka PPN yang harus dibayarkan oleh konsumen tersebut adalah tinggal dikali aja 100.000 dikali 11%. Jadi 11.000. Total yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak kayak 11.000. Jadi kalau kita lihat juga penjual ketika ingin menjual ya tadi contohnya kartu perdana itu akan dihargai dibanderol sebesar 111.000 seperti itu pemirsa. Ya ini juga kita lihat bahwa kenaikan dari pajak ini memang akan berlangsung pada Januari 2025 mendatang. Seperti itu pemirsa. Nah kalau aku lihat sih ya ini kan juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Ini menjadi salah satu tugas juga dari pemerintah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan tentunya memberikan rasa percaya seperti itu. Kita tahu bahwa kesenjangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia ini masih menjadi isu yang kerap kali lah masih menjadi masalah yang selalu disuarakan. Nah, makanya ya ini bagi stakeholders yang ada, kiranya gitu kan ketika masyarakat ini mencurahkan keluh kesahnya, jangan tutup telinga, tutup mata. Ya silakan dibuka, diajak berdiskusi, diajak untuk berkomunikasi dan tentunya dapat memberikan solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya pemirsa, tadi kita bahas pemerintahan, selanjutnya nih ini ada tragedi mengerikan pemirsa. 50 rumah terbakar di kawasan Kebonjeruk. Tepat di tanggal 17 November 2024 di kawasan Kebonjeruk Jakarta Barat ini telah terjadi kebakaran yang menyebabkan 50 rumah ludes terbakar pada hari Minggu malam hari sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Nah ini berdasarkan informasi yang diberikan kepada warga dan juga petugas pemadam kebakaran bahwa memang ini dilatar belakangi adanya konsleting listrik dari satu rumah yang akhirnya ini merembet seperti itu. Pada awalnya ini ketika berita ini muncul seperti itu yang dilaporkan 15 unit rumah saja. Namun setelah selesai seperti itu ya, setelah dapat kondusif, ternyata dilaporkan kembali bahwa 50 unit rumah ikut terbakar. Beruntungnya ini tidak ada korban jiwa, namun tentunya kerusakan dan juga kerugian dari materi ini ditaksir hingga ratusan juta ya ini. Dan setelah ini juga banyak sekali tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh stakeholders yang ada di sekitaran lokasi kejadian untuk menampung para korban yang juga tadi ya rumahnya itu terbakar. Nah ini memang kalau kita lihat ya pemirsa bahwa kita tidak pernah tahu ya bencana itu kapan akan terjadi. Apalagi ini perihal kebakaran seperti itu, kita nggak akan pernah tahu. Tapi memang sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya gitu kan ya ini karena kalau konsleting listrik kita juga kan nggak bisa memprediksi ya apakah listrik di rumah kita ini dalam kondisi baik atau tidak gitu kan. Tapi hendaknya gitu kan kita sering mencek dan kalau melihat ada yang janggal gitu kan ya dari aliran listrik di rumah kita itu jangan diabaikan, tapi harusnya bisa langsung dicek. Dan kalau ternyata itu berbahaya kan akhirnya dapat diatasi. Belum lagi nih ya, biasanya ketika kita menggunakan alat-alat semisal entah itu yang membutuhkan daya lah ibaratnya dicolok seperti itu ke listrik. Nah ini juga harus dapat kita lihat apakah kabelnya bermasalah atau tidak. Dan ini kadang juga yang dilupakan oleh masyarakat ketika kita menghadapi lah satu kejadian yang cukup mengagetkan ya, salah satunya ya tadi kebakaran, kan kadang kita panic attack ya atau serangan panik lah seperti itu dan kadang tidak tahu gitu mau seperti apa. Nah ini juga bisa menjadi edukasi bahwa kan kita juga sering ya diedukasi oleh di media sosial ketika
ada kebakaran, contohnya karena tabung gas, bagaimana cara memadamkannya, bukan disebur dengan air, mungkin kita bisa dengan menggunakan lap basah kemudian ditutup, dan itu kan ada banyak hal lagi yang sebenarnya di media sosial, kemudian juga di YouTube itu juga sering banget banyak video edukasi hal tersebut. Nah, sebenarnya ini dapat meminimalisasi kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi. Kita doakan semoga memang korban-korban yang rumahnya ini ya hangus terbakar oleh jago merah ini diberikan ketabahan dan juga kesabaran dan segera mendapat tindakan dari pemerintah seperti itu. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.